Baik, saya Sumanto dari NDLC. Hari ini ada satu pertanyaan yang menarik ya, Pak. Kok saya ingin ya punya karyawan itu punya kesadaran yang tinggi. Jadi kalau saya kasih instruksi, dia langsung bisa kerjakan. Dia juga bisa tahu apa yang tugas-tugas utama yang dia lakukan. Tidak harus diingatkan, diomelin dan sebagainya. Mungkin ini merupakan hal-hal yang lumrah ya dalam beberapa perusahaan yang seringkali jadi keluhan atasan. Kenapa ya bawahan saya kok tidak sergap gitu ya, tidak langsung tahu apa yang dia kerjakan, tapi masih harus ditegur dan lain sebagainya. Nah, ada jalan panjang untuk kesadaran itu bisa muncul ya. Saya ingat contoh ya, Singapura di 1960-an bukan negara yang hebat dari soal disiplin ya, tidak seperti yang Anda lihat saat ini. Dulu mereka juga mengalami kesulitan, termasuk pemerintahnya juga, untuk membuat rakyat Singapura itu tahu bagaimana, untuk membuat rakyat Singapura itu tahu bagaimana mereka membangun disiplin. Ya, nah ada satu rangkaian panjang ya. Mungkin kalau saya lihat dari buku biografinya Perdana Menteri Singapura, dia butuh waktu 20 tahun ya membangun budaya mindset tentang kebersihan. Ya, saya coba rangkumkan ya, dan ini menjadi satu hal yang penting gitu ya. Langkah pertama adalah tentunya Anda harus mulai dari orang-orang yang masuk ke perusahaan Anda. Ya, kalau perusahaan baru lebih enak. Kalau perusahaan lama mungkin membangunnya jadi sedikit lebih sulit karena mereka sudah terbentuk dengan budaya seperti itu, gitu ya. Nah, yang langkah pertama dilakukan adalah pastikan rule of the game di perusahaan Anda. Makanya aturan main, PP gitu ya harus clear dulu, Pak. Ya. Jadi biasanya ke orang baru tuh kita seringkali cuma menyerahkan buku ya. Tolong nih buku PP-nya, peraturan perusahaannya, ketentuannya, silakan pelajari, nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Lalu kita beranggapan dia sudah paham dan dia mengerti. Itu kelemahan kita di banyak. Padahal Anda harus ingat, begitu orang masuk dalam keluarga besar perusahaan kita. Ya, saya harus pastikan dulu, nih orang ini bisa ngikutin nggak rule of the game. Kayak contoh misalnya, taruhlah dalam keluarga ya, biasanya ada saudara yang ingin numpang kos di rumah kita gitu kan ya. Jangan sampai dia nanti masuk dengan budaya dia ya. Kamar nggak diberesin, makan minum sembarangan, karena mungkin diajarkan di rumahnya nggak seperti itu. Anda kesel nggak? Anda tuh ngerasa bahwa kok begini? Ini orang numpang kok kurang ajar begini? Sama Pak. Ya. Orang yang masuk dalam perusahaan Anda juga harus diseleksi dulu. Mereka ngerti nggak aturan mainnya? Nah, gitu ya. Jadi kita harus jelaskan dulu aturan mainnya gimana. Mungkin diulang-ulang. Ya, bulan pertama ngulang lagi. Anda paham nggak? Anda kesulitan apa? Pasal ini ngerti nggak? Masalah masuk kerja ngerti nggak? Masalah harus begini ngerti nggak? Lapor ke siapa ngerti nggak? Nah, itu yang biasa harus di-drill, ditanamkan dulu tuh. Sebulan pertama. Ya, jangan kaget, atasan-atasan harus punya tugas tuh. Jangan sampai ada orang yang nanti kalau ada masalah, mereka bilang, oh saya tidak tahu aturannya. Artinya yang salah bukan anak buahnya. Yang salah adalah Anda sebagai pimpinan. Kenapa Anda nggak menjelaskan di hal-hal yang fundamental dan krusial untuk diketahui, gitu ya? Itu tahap pertama. Itu fondasi paling dasar. Lalu fondasi yang kedua adalah do and don't. Ya, jadi kadang-kadang kita nih juga perlu memastikan bawahan ini kita patuh nggak dengan rel yang sudah kita sampaikan. Ya, kenapa di sini penting? Karena kecenderungan manusia itu kan mencari celah, mencari kesempatan, mencoba hal yang mungkin dia tahu sih sebenarnya, tapi coba kalau saya nggak lapor kira-kira ada reaksi nggak dari atasan. Kalau saya begini kira-kira ada respon apa dari orang-orang. Kadang-kadang begitu Pak. Itu sifat manusia, ingin mencoba-coba gitu ya. Sehingga di tahapan kedua ini kita harus memastikan begitu ada penyelewengan, begitu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, kita harus panggil, tanya, kenapa Anda memutuskan seperti ini? Ya, nanti dia punya alasan kan, oh sorry, Anda salah, gitu ya. Kenapa Anda membuat seperti ini? Ya Pak, soalnya mungkin dia datang dengan ratusan alasannya, tapi Anda harus pastikan, salah, ini kan bukan budaya kita, ini bukan kebijakan dari kita, ya. Pastikan ya, clear, catat. Kadang-kadang gitu tuh. Berapa lama untuk sampai ke situ? Ya mungkin bisa jadi sebulan atau 2 bulan kita drill terus tuh. Dan Anda harus mengamati betul behavior apa yang sudah menyimpang. Tanya teman-temannya. Kalau dia begini-begini di luar dari rule-nya, tolong ya sampaikan ke saya. Jadi Anda bisa panggil
Anda bisa kontrol, Anda bisa check and rechecking apa sih yang sebenarnya mereka hadapi, gitu ya. Do and don't, ya. Tapi juga jangan cuma yang salah saja. Kalau mereka melakukan hal yang positif dan baik, tentunya kita harus memberikan apresiasi kepada mereka, ya. Panggil, katakan Anda luar biasa, kenapa Anda putuskan begini, dan tepat sekali sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi do and don't ini semacam reward and punishment yang terus membatasi mana tembok kiri, mana tembok kanan. Oh, kalau tembok sini berarti saya sudah lewat batas, nggak boleh ke sana. Ya, tapi kalau saya tetap di relnya, saya dapat apresiasi yang baik dan lain sebagainya. Ya. Lalu tahapan ketiga, ini tahapan yang paling sulit adalah penegakan peraturan. Ya, banyak orang lemah di sini karena merasa sebagai pimpinan kalau saya harus direktif, takutnya bawahan nanti nolak saya. Bawahan nanti keluar, ngambek gitu ya. Atau mereka ada ketakutan nanti bawahan tidak lagi mau membantu mereka. Atau bisa juga menganggap bahwa bawahan susah diatur dan lain sebagainya. Biasanya lebih ketakutan-ketakutan yang ini merusak ya, kalau menurut saya ya. Jadi artinya sebagai pimpinan kadang-kadang kita harus berani jadi bad guy. Ya, takutnya saya nggak populer, oh jangan mikir. Kalau Anda mau jadi leader yang sukses, Anda harus belajar untuk menjadi orang yang tidak populer. Ya, itu awalnya tuh. Populernya nanti. Setelah mereka tahu siapa Anda, baru Anda populer. Tapi awal-awal untuk membangun perilaku kerja yang sesuai dengan Anda, sorry. Anda harus belajar jadi bad guy. Saya dulu kalau udah marah sama orang, ya masa bodoh. Lu mau ngomongin gue di belakang. Ya saya dengar juga sih omong-omong di belakang. Tapi saya bilang, bahkan saya konfrontasi langsung. Saya bilang, Anda tahu, saya tahu Anda mau ngomongin saya di belakang. Ya, tapi saya tetap atasan di sini. Anda mau ikut aturan saya, ikut aturan saya. Kalau nggak ada, out. Jadi mereka ngeri juga, gitu ya, mikir juga, gitu kan. Kadang-kadang hal-hal begitu penting buat atasan, kita berani, gitu ya. Nah, setelah do and don't ini kita, penegakan aturan ini menjadi kebiasaan kita ya, dan harus segera. Jadi kalau ngelihat penyimpangan di hari itu, selesaikan hari itu. Ya, jangan ditunda, nanti deh. Nah, ini yang kadang-kadang penundaan inilah. Atau kebalikannya juga sama ya. Kalau Anda merasa harus mengapresiasi seseorang yang melakukan sesuatu dengan baik, ya lakukan di hari itu, bukan hari besok, bukan lusa dan sebagainya. Ya. Nah, lalu yang keempat, adalah habit. Ya, bagaimana kita dari do and don't rules ini jadi satu habit tertentu tuh. Jadi mereka tahu kotaknya di mana. Yang penting kan kotaknya ya. Di kepala mereka udah tahu kotaknya di mana. Mereka nggak melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, suka-suka dan lain sebagainya. Tapi oh, ini batasan di mana saya harus mencapai target itu. Ya. Lalu kalau habit itu terus-menerus kita bangun dalam setahun gitu ya, mengingatkan lagi, dibiasakan lagi, mengingatkan lagi, dibiasakan lagi, ya. Otomatis orang itu sudah bisa punya kesadaran bahwa oh, ini toh yang harus saya lakukan, ya. Jadi hal-hal seperti ini penting, ya. Saya yakin Anda juga nggak mau kecolongan ya. Orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan, orang-orang yang nanti kemudian hari akan jadi troublemaker karena otak mereka tidak dipersiapkan untuk tahu bagaimana mereka harus bekerja di perusahaan Anda. Gitu ya. Baik, itu saran dari saya. Salam sukses.